Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari dengan NIM 0101203098. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Setambu 2020. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS Hadis Tematik dan Komunikasi dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Kita masuki soal yang pertama, yaitu deskripsikan pengertian hadis tematik dan jelaskan 8 langkah-langkah penyusunan dari hadis tematik tersebut. Secara bahasa, hadis tematik adalah maudu'i. Secara istilah, hadis tematik adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah belah dalam kitab-kitab hadis menjadi satu tema yang disusun berdasarkan pemahaman dengan penjelasan dan pengkajian masalah tertentu. Adapun 8 langkah-langkah menyusun hadis. Yang pertama yaitu menentukan tema atau permasalahan. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis terkait. Yang ketiga, melakukan kategorisasi hadis. Yang keempat, melakukan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad. Yang keenam, melakukan penelitian matan. Yang ketujuh, membandingkan syarah dan hadis terkait. Dan yang kedelapan, menyusun hadis penelitian. Kita masuki soal yang kedua, yaitu kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis, dibuktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Nah, beberapa sifat Nabi yaitu yang pertama, tidak menipu. Yang kedua, adanya kesempatan antara keduanya. Yang ketiga, tidak menjual barang-barang yang haram. Dan yang keempat, sopan santun kepada pembeli. Dan yang kelima, murah senyum dan sangat beradab. Adapun hadis pendukungnya, yang pertama yang artinya yaitu 2 orang yang bertransaksi itu punya hak khiyar atau memilih selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan, keduanya akan diberi berkah dalam jual belinya. Namun, apabila mereka berdusta dan menyembunyikan, akan dihilangkan keberkahan jual beli atas keduanya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u antarod. Yang artinya, hanyalah jual beli itu sah apabila saling ridho di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Dan hadis yang ketiga yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha harrama bai'al maitati wal hamra wal asnam. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar atau minuman keras, dan berhala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dan hadis yang keempat yang artinya yaitu barang siapa berbuat curang kepada kami, dia bukan dari golongan kami, dan makar serta menipu itu di neraka. Hasan sahih, hadis riwayat At-Tabarani. Kita masuk soal yang ketiga yaitu mengapa muncul fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik dan Islam dikerangkeng dengan hanya sebatas ibadah, madhah, dan moral. Ini bukan hal baru. Jelaskan menurut perspektif saudara. Nah, Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur semua lini kehidupan masyarakat termasuk politik. Hal ini dibuktikan ketika Rasulullah SAW menjadi kepala negara di Madinah dan menaklukkan Romawi dan Persia.
Hadis yang berbunyi, jika kita melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, bisa ditafsirkan merubah dengan tanda tangan. Tanda tangan kita akan berlaku jika mempunyai jabatan dan kekuasaan politik, sehingga kita bisa menyetujui dan membuat peraturan secara undang-undang dan kekuasaan yang kita miliki. Nah, kita masuk soal yang keempat, yaitu tuliskan hadis lengkap, terjemah, dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap kamu adalah pemimpin. Yang hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, kullukum ra'in fakullakum mas'ulun an ar-ra'iyati. Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis tersebut menerangkan bahwa Islam menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap orang tanpa melihat bidang pekerjaannya. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang terlepas dari tanggung jawab, baik tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab kepada Tuhannya. Terlebih jika seseorang menjadi pemimpin yang membawai masyarakat luas, maka dia harus bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyatnya, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hadis tentang apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Rasulullah SAW bersabda, Iza kana salah satun fi safarin falyumiru ahadakum, yang artinya, jika 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud dari hadis tersebut adalah, ketika kita melakukan safar, maka angkatlah seseorang menjadi pemimpin, agar kita lebih terjadi secara jasmaniah maupun rohaniah. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih pemimpin, yaitu hendaklah dia yang bisa menata emosinya, bijak dan memiliki jiwa kepemimpinan yang melekat kuat dalam dirinya. Hadis yang ketiga yaitu tentang siapa curang tidak termasuk golongan kami. Yang hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, man khosyana falaisa minna. Yang artinya, barang siapa tidak berlaku jujur atau menipu pada kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah mengajarkan manusia untuk tidak berbuat curang, karena itu sama saja dengan menzolimi orang lain. Hal itu sangat dilarang dengan ancaman bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Maka hadis tersebut menjadi pelajaran untuk kita untuk selalu tidak menzolimi orang lain dengan cara menipunya. Dan yang keempat yaitu ciri-ciri orang munafik. Ada 3. Yang hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasa idza hadzata kazzaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tuminna hana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia menyalahi janji. Apabila dipercaya, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan An-Nas. Hadis tersebut memberikan pesan kepada kita bahwasanya ciri orang munafik itu ada 3, sesuai yang tertera pada hadis tersebut. Maka dihimbau dan diharapkan kepada kita semua
untuk menyingkirkan sejauh-jauhnya ketiga sifat tersebut. Kalau kita tidak ingin dicap sebagai orang munafik jika ditinjau berdasarkan hadis tersebut. Dan yang terakhir yaitu siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Dengan hadis yang artinya barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Apabila belum mampu maka cegahlah dengan lisannya. Apabila belum mampu maka cegahlah dengan hatinya. Namun yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut memberikan pesan kepada kita agar kita selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan apapun kondisi kita, jika kita memiliki jabatan, maka tegaklah amar ma'ruf nahi mungkar dengan jabatan kita. Apabila ia memiliki kefasihan dalam berbicara dan omongan kita masih ditaati orang lain, maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita. Apabila kita tidak mampu melakukan keduanya tersebut, maka condongkan hati kita untuk tidak mencontoh perbuatan buruk tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada jawaban saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.